warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak kami hormati Bapak Ibu staf karyawan SMP ya. Puji terus syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun berada di dunia maya dalam rapat dinas untuk kegiatan sekolah yang akan kita laksanakan di 2 bulan depan yang akan datang. Ada hal yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelum itu, marilah sama-sama kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita niatkan pada hari ini dan apa yang kita akan laksanakan dapat tercapai. La hadiniya wa kuliniyati sallallahu alaihi wasallam. Cara selanjutnya itu akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa mendengarkan semua ya? Ya, bisa Pak. Ada Pak Dedi, Teguh, NJW, Pak Ali, Pak Sukron. Ya, tinggal sambil kita tunggu Ella. Belum saya mulai, saya memang mengharapkan ada Ella karena berkaitan perubahan penggunaan BOS periode kedua dan laporan audit yayasan yang diminta. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan sehat sehingga pada hari ini kita masih dapat berjumpa melalui Webex meeting ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada kesempatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh barokah. Mudah-mudahan segala kebaikan dan segala amal dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah, KTU, bendahara, staf kurikulum maupun staf kesiswaan, serta Teguh, tenaga administrasi yang saya hormati. Kiranya pertemuan ini penting karena sebelumnya pada hari Kamis kemarin, Kepala Sekolah Wilayah 2 bersama Kasatlat dan Dinas dan staf Dinas mengadakan rapat lagi. Rapat mengenai pertama satu masalah BOS, penggunaan BOS pada 1 bulan pada periode yang kedua ini. Istilahnya sekarang 1 bulan ya. Untuk bulan April, Mei, Juni. Kemudian termasuk penggunaan BOS pada bulan Januari, Februari yang periode yang pertama. Kemudian yang kedua masih tetap yang ketiga adalah kelulusan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pokok bahasan kita ini adalah masalah PJJ, kemudian penggunaan BOS, kemudian masalah kelulusan, kemudian yang keempat adalah dan lain-lain. Nah, saya mulai Bapak Ibu dengan yang pertama. Pada kesempatan kemarin, Bu Kasudin, Bu Rekasi tetap menekankan, mempertanyakan bahwa kepala sekolah harus memastikan bahwa PJJ itu berjalan.
Apalagi PJJ ini apalagi setelah dikeluarkannya surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 42 dan nomor 43 mengenai perpanjangan work from home dan perpanjangan pembelajaran jarak jauh yang baru saja saya share Bapak Ibu. Nah, dalam PJJ pembelajaran jarak jauh ini, Bu Kasudin, karena mungkin dia ditanyakan juga oleh Kepala Dinas, yang menekankan bahwa kepala sekolah harus memastikan bahwa sekolah-sekolah yang ada di Sudinnya Bu Kasudin itu bahwa PJJ jalan. Nah, saya mau tanya kepada Pak Apik sama Pak Sukron atau yang lain-lain, bagaimana supaya saya tahu bahwa guru benar-benar menjalankan PJJ ini? Pak Sukron, itu pertanyaan saya. Tolong saya dibantu. Nanti ketika kalau saya ditanya, Pak Dedi juga, nanti kalau saya ditanya sama Kak Sudin atau Kak Suplak, mana buktinya Pak Haris bahwa Pak guru-guru Pak Haris melaksanakan PJJ? Nah, tolong Bapak Ibu saya dibantu untuk itu. Nah, ternyata dengan perpanjangannya masa PSBB oleh Gubernur DKI, akhirnya berdampak pada keluarnya surat edaran Kadisdik nomor 42 dan nomor 43 ini, maka WFH dan perpanjangan PJJ sampai dengan tanggal 22 Mei, berarti 2 hari menjelang Lebaran. Dan kemungkinan itu, menurut Bapak Bu Kasudin, kemungkinan itu juga itu masih diperpanjang sampai nanti 1 Juni, kira-kira begitu. Nah, karena perpanjangan terus dilakukan, maka kita harus mempersiapkan, karena sesuai dengan kalender akademik kita mempersiapkan sampai mengakhiri pembelajaran tahun ajaran 2019-2020 ini dan mempersiapkan tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Nah, untuk rapat kali ini kita membahas masalah mengakhiri atau menjalankan atau sampai mengevaluasi kegiatan-kegiatan sampai akhir tahun pelajaran 2019-2020. Nah, itu pertama apa yang ingin saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan PJJ sampai siswa kelas 7 dan kelas 8 menerima raport PJJ, termasuk nanti dengan penilaian akhir tahunnya atau kenaikan kelasnya bisa juga dilakukan secara daring. Jadi kita mungkin akan melakukan ujian secara daring. Jadi pertama, pastikan dan tolong dibantu saya mendapat informasi bahwa guru-guru kita melakukan PJJ. Nah, berkaitan dengan PJJ ini nanti karena berkaitan dengan penggunaan BOS. Lalu yang kedua, sesuai dengan kalender akademik kita, bahwa ujian akhir penilaian akhir tahun kelas 7 dan kelas 8 itu tetap dilakukan secara daring juga. Berarti kita Bapak Ibu yang harus mempersiapkan itu semua. Nah, kemudian jadwalnya sesuai dengan kalender akademik kita. Terus Bu Kasudin juga mengingatkan yang ketiga, yaitu pembelajaran di bulan Ramadan tetap berjalan sesuai dengan kalender akademik kita. 2 hari sebelum biasanya, 2 hari sebelum puasa dan 2 hari puasa kita libur. Berarti kita Kamis, Jumat kemarin libur, Sabtu Minggu libur, berarti Senin pembelajaran dimulai lagi. Nah, pembelajaran di bulan Ramadan, sebagaimana saya sampaikan kemarin kepada guru-guru, tidak terlalu banyak. 1 hari cukup 1 mata pelajaran untuk kelas 7 dan kelas 8 yang sifatnya boleh keagamaan, boleh pembelajaran keagamaan. Misalnya
anak-anak dikerjakan bagaimana sholat tarawih, syarat-syarat sholat tarawih, kemudian apa hukumnya berpuasa, menanyakan mereka berpuasa atau tidak, kemudian syarat-syarat orang yang dapat melakukan puasa dan lain-lain, termasuk amal-amal ibadah yang bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan. Nah, itu bisa diberikan sebagai pembelajaran jarak jauh kepada anak-anak kita yang kelas 7 dan 8. Nah, sementara PJJ untuk kelas 9 bagaimana rapat kemarin, yaitu literasi, kemudian BK karena mempersiapkan mereka untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Yang kedua, boleh juga dimasukkan PJJ bulan Ramadan, yaitu berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, seperti kelas 7, kelas 8 tadi. Mungkin materinya lebih tinggi kelas 9. Itu untuk PJJ. Lalu untuk penggunaan BOS. Nah, penggunaan BOS reguler kita sudah print, Bu Ella juga sudah punya nomor 8 ini. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Nah, karena kondisinya sekarang ada wabah COVID ini, maka Pak Menteri mengeluarkan peraturan perubahan, yaitu peraturan nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri yang nomor 8 tadi tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah atau BOS reguler. Nah, saya ingin sampaikan dalam perubahan itu karena berkaitan dengan kondisi pandemi COVID sekarang ini. Yang saya kemarin itu narasumbernya Pak Alimun ya, dari Dinas Alimun. Beliau menekankan pada masa di dalam peraturan itu juga dia sampaikan pada masa penetapan status kedaruratan kesehatan COVID-19 ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekolah dapat menggunakan BOS reguler dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana pasal 9 di peraturan Menteri nomor 8 huruf 9 ayat 2 dan G dapat digunakan pembelian pulsa. Jadi makanya kemarin itu saya sampaikan kepada Bu Kasudin. Jadi siswa yang tidak punya paket data atau paket internet dapat dibantu, dapat dibelikan pulsa. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa mendata terlebih dahulu. Jadi kalau siswa yang sudah mempunyai paket data atau paket internetnya tidak perlu lagi bantuan. Jadi silakan Pak Fit melalui Pak Sukron atau Pak Ali melalui gurunya mendata berapa dari jumlah siswa kita kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 itu yang sangat sulit atau pengadaan pakai datanya. Ini bisa dibantu dengan uang BOS. Data terlebih dahulu, tapi jangan semuanya. Nanti kalau semuanya repot. Makanya kemarin saya sempat pertanyakan berapa kelas 9 yang tidak punya pakai data. Nah, kemudian tidak untuk pembelian HP, tapi cuma sekedar pakai data juga. Nah, kemudian BOS juga dapat digunakan untuk pembelian pakai data guru. Boleh, kalau swasta boleh. Nah, kalau negeri itu guru yang nggak usah kita bahas lah. Kalau swasta boleh, jadi guru kita bisa diberikan pakai data. Tapi tidak diberikan baik siswa maupun guru tidak diberikan dalam bentuk uang, tapi ya itu betul Pak Dedi. Tapi diberikan dalam bentuk pack datanya, pulsanya atau langganannya.
Jadi silakan entah Pak Dedi, apa Dede, apa Ella bekerja sama dengan apa itu kalau kita beli pakai data itu bekerja sama dengan toko pengadaan paket internet, tapi yang punya NPWP, karena ini berkaitan dengan SPJ-nya. Jadi nanti misalnya Bendahara Bos bayar kepada toko pengadaan atau counter ya, counter pengadaan pengadaan pulsa tadi. Nah, tinggal dikasihkan nomor-nomornya. Nomor-nomor ini dikasih misalnya paket, misalnya berapa giga, nah, masing-masing guru atau anak-anak yang sudah didata tadi. Nah, nanti di counter tinggal kirim, nanti bukti pembelian itu berupa paket tadi diberikan kepada bendahara melakukan pembayaran begitu. Jadi bendahara sekolah melakukan pembayarannya kepada kantor pembelian tempat pulsa itu. Tapi kantor itu syaratnya punya NPWP, boleh NPWP pribadi, boleh juga NPWP perusahaan. Boleh. Nah, kemudian yang kedua, pembiayaan administrasi kegiatan sekolah yang berkaitan dengan itu bisa digunakan untuk pembelian cairan, misalnya desinfektan ya, atau sabun. Makanya dari kemarin saya minta kepada Pak Dede sediakan tempat cuci tangan atau sediakan semacam desinfektan itu ya, sanitizer. Ya, sanitizer. Ya, sanitizer. Hand sanitizer ya. Sanitizer itu di depan pelayanan kita itu taruh botolnya, taruh tisu. Nah, sebelum sampai ke sana juga ada tempat cuci tangan gitu. Jadi boleh diberikan itu, kemudian cairan sabunnya, diberikan tisunya, memberikan misalnya kita basmi pakai apa tadi kemarin itu disemprot, kemudian pembelian masker untuk karyawan dan yang hadir di sekolah yang piket itu. Jadi disediakan, maskernya juga disediain. Nah, kemudian termasuk penyemprotan kemarin. Lalu yang kedua, tadi yang pertama berkaitan dengan dengan kondisi darurat sekarang. Yang kedua kemudian pembayaran honor. Kalau kemarin kalau di nomor 8 itu ditetapkan bahwa guru pembayaran hanya 50%, nah sekarang boleh lebih. Nah, ini perlunya si Ella nih. Jadi 50% Pak Dedi nanti mungkin dibantu Ella dalam penggunaan BOS gitu. Kemudian boleh merubah LAKS gitu ya. Kemudian honor kalau negeri itu boleh dia cuman yang diberikan pada yang status bukan pegawai negeri atau ASN dan guru KKI yang diberikan honor murni. Nah, kalau swasta boleh. Jadi kita boleh memberikan honor kepada guru kita dan karyawan kita lebih dari 50%. Kalau peraturan yang sebelumnya, peraturan nomor 8 hanya 50%, nah ini lebih. Tapi juga jangan sampai 100% semuanya digunakan untuk membayar honor. Misalnya 65%, 70% gitu Pak Dedi nanti diarahkan BLA-nya. Nah, diarahkan BLA-nya apa 75% gitu ya. Jangan juga sampai mendekati atau sampai 100%. Nah, kemudian Bapak Ibu, pembayaran honor ini bisa dibayarkan pada ini bulan April. Nah, kalau honor untuk bulan April, BOS April. Tapi kalau peralatan disinfektan tadi atau penyemprotan tadi, alat-alat itu boleh menggunakan yang periode yang pertama tadi. Tapi kalau untuk honor harus periode yang April, Mei, Juni, Juli. Gitu. Kemudian lalu
Nah, penggunaan BOS ini juga kalau misalnya masih pada poin 4 itu, yang ditayangkan pada itu, penggunaan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 berlaku sejak bulan April 2002 sampai dicabutnya penetapan status kedaruratan ini. Jadi kalau nanti bulan Mei masih dinyatakan status darurat, maka April Mei bisa dipakai. Tuh. Nah, bisa pada April Mei. Jadi kalau misalnya Mei sudah dicabut, tapi kelihatannya sampai masuk April. Jadi 2 bulan itu April. Nah itu kemudian yang ketiga adalah masalah kelulusan. Kelulusan tapi dan bapak-bapak yang lainnya. Jadi kemarin sudah saya lupa bawanya, kemarin sudah dipilih sama Pak Teguh. Pak Teguh mungkin bisa ditayangkan kelulusan kita. Pak Teguh, bisa nggak Pak Teguh tayangin yang saya tanda tanganin kemarin atau April kemarin? Saya lupa bawanya. Loh, nah itu rata-rata kecuali untuk mata pelajaran IPA dan matematika 62. Nah, mata pelajaran yang lainnya itu di atas 7 sama dengan 72. Itu SKM-nya. Itu kelulusan kita. Nah, itu juga sudah saya lihat sama Bu Ella bahwa karena kita mengambil nilai